Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam channel kali ini ada yang request kepada saya, Dr. Rizky, bagaimana cara kita memberikan manfaat kepada orang lain namun dalam konteks yang lebih sederhana. Baik, kita akan jawab dalam video kali ini. Semua orang di dunia ini pasti mau dihargain. We all need to be respected. Dan aku yakin kamu semua pasti udah tahu gimana caranya menghargai orang lain, gimana caranya menghargai diri sendiri gitu. Karena basically gimana orang ngehargain kita itu tergantung dari 3 hal. Tergantung dari gimana kita menghargai orang lain, kedua gimana kita menghargai diri kita sendiri, dan gimana reaksi kita ketika ada orang yang gak ngehargain kita. Aku yakin kalian udah tahu gitu itu semua. Tapi sebetulnya ada loh hal-hal yang sering kita lakuin, tapi secara kita nggak sadar itu tuh justru bikin orang nggak ngehargain kita, bikin kita disepelein, bikin harga diri kita terlihat rendah di mata orang lain. Dan aku udah rangkum semuanya menjadi 10 hal dan akan aku bahas di video ini. Tonton videonya sampai akhir. Hal yang pertama adalah terlalu available. Orang lain mau ngebutuhin kamu tengah malam, mau nelpon kamu jam berapapun itu, mau nyuruh kamu kapanpun, mendadak sekalipun, kamu selalu ada, selalu bisa. Kalau selama ini kamu mikir dengan kayak gitu, kamu bisa dihargai, kamu dianggap teman yang baik, atau dianggap kamu reliable banget, kamu bisa diandalkan, itu salah. Justru sebaliknya, dengan kamu terlalu available, kamu tuh jadi gak berharga. Orang lain nganggap kamu, oh orang ini kayaknya gak ada kepentingan lain apa selain disuruh-suruh. Oh kalau gitu berarti aku harus pura-pura sibuk dong, pura-pura gak bisa, padahal aku bisa. Enggak, bukan harus pura-pura, tapi kamu harus menyibukkan diri kamu sendiri. Karena pada dasarnya gak ada orang yang selalu bisa 24/7. Orang yang selalu ada 24/7 untuk orang lain hanyalah orang-orang yang gak respect dirinya sendiri. Coba deh, kalau misalkan kamu memprioritaskan diri kamu membagi waktu kamu untuk kayak istirahat, untuk me time, untuk family time, atau untuk sekedar relax gitu, kamu gak akan pernah bisa selalu tersedia untuk orang lain. Jadi bukan untuk pura-pura sibuk, tapi ya memang kamu harus sibuk. Coba pikirin, prioritaskan dulu apa yang kamu butuhkan, apa yang lebih baik kamu lakukan daripada sekedar memenuhi kebutuhan orang lain dibanding diri kamu sendiri gitu. Ketika orang itu tahu kalau waktu kamu tuh gak banyak, kamu cuma bisa hari ini 2 jam doang, apa yang akan terjadi? Mereka akan lebih menghargai kamu. Mereka akan memanfaatkan waktu dengan kamu tuh semaksimal mungkin. Ditunjukin kalau kamu itu memang sudah effort loh untuk meluangkan waktu kamu untuk bertemu dia. Jadi harus dihargai karena waktu kamu memang berharga. Yang kedua itu people pleaser. Ketika kamu mengiyakan semua yang orang minta, meskipun kamu gak mau, meskipun kamu lagi gak mood. Misalkan kamu disuruh untuk ngerjain PR, ngerjain tugas, teman-teman kamu nyuruh-nyuruh kamu dan kamu iya-iya aja, dengan harapan kamu dianggap teman yang baik. Iya, kamu bakal dianggap teman yang baik untuk dimanfaatkan. Biasanya orang-orang yang rela jadi people pleaser itu karena dia gak enakan dan dia takut untuk dikecualikan dari kelompoknya, takut gak punya teman, takut sendiri. Nah, kalau kamu kayak gitu dengar, kamu itu mending sendirian daripada kamu berkumpul dengan teman-teman yang gak ngehargain kamu, yang gak peduli sama kamu. Mereka gak peduli kamu nyaman atau enggak. Mereka tuh bukan teman yang baik juga. Dan kamu harus tahu ketika kamu gak bergantung ke orang lain, kamu berani untuk sendiri, di situ kamu punya power. Kalau kamu bergantung ke orang lain, itu tuh sama aja kamu ngasih power ke mereka. Mereka bisa ngontrol kamu. Itu sedangkan ketika kamu berani untuk sendiri, oke, aku gak bergantung ke siapa-siapa, aku lebih baik sendiri daripada diperlakukan dengan tidak baik. You take your power back gitu. Kamu punya kontrol atas diri kamu sendiri, gak ada satupun orang yang bisa ngontrol kamu. Ketika kamu punya power, apa yang akan terjadi selanjutnya? Justru orang-orang akan mau temenan sama kamu. Karena pada dasarnya, orang yang punya power itu lebih atraktif gitu. Orang-orang mau temenan sama orang yang punya power. Ketika kamu gak punya power, memang kamu tuh punya banyak teman, tapi teman-teman kamu itu datang sekedar untuk memanfaatkan kamu. Sedangkan kalau kamu punya power, orang-orang mau temenan kamu ya karena mereka mau temenan gitu. Mereka kagum sama kamu atau entah apa itu kamu atraktif. Kalau gak percaya orang yang punya power itu selalu banyak teman, coba deh inget dari kalian SD, SMP gitu, zaman sekolah. Orang yang punya power, dia selalu jadi leader. Pasti banyak yang ngikutin gitu, pasti banyak temennya, pasti banyak yang mau temenan sama dia gitu. So, stop being people pleaser and take your power back. Ketiga, kebiasaan yang bisa bikin orang lain nyepelein kamu, itu salah satunya adalah kamu terlalu sering memperkecil diri kamu. Body language speak louder than your words. Ketika kamu gesture kamu tuh memperkecil diri kamu membungkuk, kamu nunduk terus gitu, kamu gak taking up your space gitu. Itu tuh sama aja kamu menciptakan persepsi ke orang lain bahwa keberadaan kamu itu tidak layak loh di sini.
Keberadaan kamu tuh gak layak untuk dinotis orang. Kamu gak layak untuk dikenali, kamu takut untuk dilihat. Jadi mulai sekarang kamu harus berani untuk take up your space. Jangan selalu memperkecil diri kamu, coba berjalan dengan tegak. Kalau duduk, terbuka gitu body language-nya. Perlihatkan bahwa kamu tuh layak berada di ruangan ini gitu. Tunjukin bahwa keberadaan kamu tuh patut untuk dinotis, untuk dirasakan orang-orang. Aku tahu ini untuk yang belum terbiasa akan sedikit sulit, tapi ya memang caranya kamu harus memaksakan diri. Dan aku pernah dengar kayak gini, kalau misalkan kamu lagi takut nih di tempat umum, kamu ke toilet dulu dan kamu begini. Ini bener. Jadi sehingga otak kamu tuh menganggap bahwa aku tuh besar gitu, nggak kecil lagi. Aku tuh besar, aku layak untuk berada di sini, dan kamu jadi lega. Yang keempat, kamu memaksakan diri untuk bergabung di suatu kelompok yang jelas-jelas mereka tuh nggak mau ada kamu. Misalkan kamu lihat teman-teman kamu tuh ngerencanain untuk main keluar dan kamu nggak diajak. Kalau kamu tahu kayak gitu, please jangan memaksakan diri untuk kepo, untuk kayak, ih mau kemana? Aku ikut dong. Karena apa? Karena udah jelas-jelas teman-teman kamu itu tidak menghargai keberadaan kamu. Jangankan untuk menghargai, mereka tuh nggak mau loh ada kamu, dan kamu masih memaksakan diri untuk ikut ke mereka. Jangan. Dan ketika kamu melakukan itu tuh sama aja kayak emang kamu nggak ada teman-teman lain yang bisa menghargai kamu gitu. Emang kamu nggak ada hal lain yang bisa kamu lakuin sendiri tanpa mereka gitu. Jadi jangan lakuin itu, karena itu malah bikin kamu disepelein. Teman-teman, kalau kita bicara bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dalam konteks yang sederhana, sebenarnya itu kembali kepada diri kita. Kemampuan kita, bagaimana cara berpikir kita, menyusun perencanaan. Nah, semua itu dikembalikan pada prinsip diri kita. Kita mampu untuk bisa menginspirasi orang lain. Jangan kita paksakan diri kita, walaupun kita sendiri terkadang masih membutuhkan. Terkadang demi gengsi, ya, kita memberikan kepada orang lain sedangkan kondisi kita susah. Nah, ini yang saya harapkan atau yang maksud saya, bagaimana ya cara kita menginspirasi orang lain dengan hal yang sederhana. Kita punya hobi, kita bisa menyalurkan hobi kita untuk membantu orang lain yang sama hobi dengan kita namun dia punya keterbatasan. Itu salah satu caranya. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi teman-teman ya, kalau kita ingin menginspirasi orang lain, jadikan prinsip diri kita ini kita mampu untuk menjalaninya dulu sebelum kita mengajarkan orang lain. Jangan memaksakan kehendak kalau kita belum mampu untuk melakukannya. Kita mencari peluang yang seperti apa yang diharapkan. Peluang yang sesungguhnya adalah bagaimana kita membuat perencanaan, kita membangun tim yang solid, kita harus bisa memberikan manfaat yang lebih sederhana kepada orang lain. Caranya, kalau kita sudah membuat perencanaan, kita membangun tim yang solid, tentunya ini akan menginspirasi orang lain. Nah, itu kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dalam konteks yang lebih sederhana. Jadi, kalau kita berbicara bermanfaat atau kebermanfaatan untuk orang lain, itu kembalikan kepada diri kita dan tim-tim kita yang ingin membantu sesama. Kalau kita memiliki rezeki lebih, ya silahkan kita membantu orang lain dengan ikhlas. Ingat ya, dengan ikhlas. Jangan dipaksakan atau demi sesuatu pencitraan. Jangan. Ya, semuanya lillahi ta'ala karena Allah. Ini yang saya maksud. Mudah-mudahan ya, walaupun singkat, sederhana, padat ya, namun saya bisa menggambarkan dan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada saya dalam video kali ini. Saya sudah menjawabnya. Dan kalaupun ada yang request, silahkan nanti akan saya jawab pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Tetap semangat. Assalamualaikum.